Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Wibu Spoiler. Nah, di video Wibu Spoiler kali ini gue mau ngebahas nih tentang Lord Chuni kesayangan kita, yaitu Cheat Kageno. Jadi ya, buat lo gitu kan yang ngefans sama Cheat Kageno, lo bisa nonton video ini sampai akhir. Dan kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau ya lu juga bisa gabung gitu kan ke membership warga isekai buat ngedukung gue lebih jauh sebagai seorang content creator dan seorang penulis. Dan ya lu juga bisa menikmati konten eksklusif dari cerita original yang gue bikin. Contohnya kayak The Zero Esper, High School Dex di Phantom Ballet, dan Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji-sama Ninaru yang secara khusus gue upload gitu kan buat membership warga isekai. Dan buat lo gitu kan yang belum nonton video-video cerita original gue, lo bisa nonton dulu lah 3 video atau 4 video gitu kan yang udah gue upload secara terbuka gitu buat kalian semua. Yang ya kalau kalian tertarik buat lanjut, kalian bisa gabung ke membership warga isekai. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lu punya sesuatu yang pengen lu share ke gue. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Cheat Kageno, Lord yang satu ini pasti jadi panutan lu pada gitu kan. Dan ya lu jadiin dia panutan juga karena dia cuni sama otaku kan. Dan pasti ada aja gitu yang bilang kalau Cheat tuh gue banget gitu kan. Yang gue yakin ya sebagian yang bilang kayak gitu cuma karena mereka cuni sama otaku doang gitu. Yang padahal kalau dilihat lagi, Cheat itu bukan sekedar cuni sama otaku doang gitu. Kayak lu pada yang cuma suka ngehalu, tapi ya dia juga bisa main piano, yang bahkan ya masuk ke kategori jago banget gitu kan dia main pianonya. Terus juga dia bisa belajar bela diri yang mencapai tahapan master. Terus juga suka nyari ribut gitu kan sama orang-orang bersalah kayak anak geng motor, preman, yang intinya ya orang-orang yang suka bikin rusuh lah. Yang ya jadi Cheat itu bukan sekedar ngehalu, tapi ya dia juga punya action gitu kan buat ngewujudin halunya itu. Contohnya ya kayak dia kan pengen gitu ya jadi penguasa bayangan, atau ya bisa dibilang orang yang pengen bergerak di belakang layar gitu ya tanpa ada yang tahu identitas aslinya. Nah, waktu di bumi, Cheat ngelakuin segala cara buat ngewujudin itu. Kayak nge-gym biar badannya berotot, terus belajar bela diri sampai ke tahapan master, ngeberantas anak geng motor, mukulin preman, bahkan sampai belajar piano buat mainin lagu-lagu dengan nada gelap gitu kan. Biar menambah kesan dia sebagai penguasa bayangan kayak tokoh-tokoh sampingan di anime, manga, ataupun LN gitu ya, yang sekali muncul pasti bikin heboh banget gitu. Contohnya kayak Itachi lah, yang ya lu suka baca seri-seri shonen pasti tau lah kalau karakter begitu punya karisma tersendiri kan. Nah, Cheat tuh pengen jadi kayak gitu dan dia punya usaha gitu biar bisa kayak gitu, yang akhirnya ya nama dia cukup terkenal pas di bumi, terutama di kalangan geng motor dan para preman, karena ya dia suka aja gitu mukulin para geng motor dan anak-anak preman. Yang kalau lu bilang Cheat itu panutan lu dan lu banget gitu kan, jangan cuma ngehalu, tapi harus ada action sama usahanya juga gitu buat ngewujudin halu lu itu cuk. Nah, setelah Cheat reinkarnasi di isekai, dia semakin terobsesi gitu kan buat jadi penguasa bayangan atau orang yang bergerak di belakang layar. Karena ya kayak kata Cheat sendiri gitu, I need power. Yang ya sampai-sampai dia bikin organisasi rahasia gitu kan, Shadow Garden, yang sebenarnya sih Cheat taunya anggota Shadow Garden ya cuma sekitar 10-15 orang doang gitu kan. Yang padahal ya anggota Shadow Garden yang diketahui saat ini itu ada 666 orang, yang semua membernya adalah betina. Yang mayoritasnya member Shadow Garden itu pada fanatik semua ke Cheat, terutama mereka yang ditolong langsung sama Cheat dan dengar semua omongannya Cheat tentang sekte Diabolos, kebangkitan Diabolos, dan yang lainnya. Yang tadinya itu cuma halu sama tipu-tipunya Cheat doang gitu, tapi ya halu sama tipuannya Cheat malah jadi kenyataan anjir, kayak kebangkitan Diabolos, sekte Diabolos, dan bualan-bualan Cheat lainnya lah. Nah, sebagai orang yang terobsesi sama karakter bayangan yang super keren gitu ya, Cheat benci banget kalau menarik perhatian publik saat dia menjadi Cheat Kageno. Tapi lain cerita kalau dia lagi jadi Shadow, karena ya pas dia lagi Shadow dia bakal tampil sekeren, sekuat, setampan mungkin lah biar semua orang tuh ngeliat dia sebagai penguasa bayangan yang kalau muncul bikin heboh gitu kan, bikin orang teriak-teriak gitu karena ya halunya Cheat lah. Dan kayak yang gue bilang tadi, Cheat itu kan orang yang gak cuma halu tapi ada usaha. Makanya ya dia selalu menghargai usaha dari setiap orang. Bahkan teman-teman sekelasnya nih ya yang gak punya bakat tapi masih mau usaha, Cheat masih menghargai usaha mereka dan menaruh hormat ke mereka yang masih punya usaha. Yang
di episode 1 animenya udah jelas gitu kan, ditunjukin awalnya Chit bodo amat gitu sama Akane. Karena ya dia tahu Akane itu anak konglomerat yang hidupnya mudah lah tanpa ada usaha. Tapi pas tahu semua yang dialami sama Akane dan usaha Akane buat bertahan hidup, Chit mulai menghargai dan menghormati Akane. Dan sebagai orang yang terobsesi jadi karakter misterius yang super keren, udah pasti Chit suka pura-pura lemah dan pura-pura bego gitu. Yang aslinya mah ya dia OP tapi pinter juga gitu. Dan itu bisa dibuktikan dengan Chit yang memasteri berbagai hal sewaktu di bumi. Dan hal itu didukung sama skill actingnya Chit yang sekelas artis papan atas. Karena ya berkat skill actingnya nih ya, dia jadi punya banyak identitas dengan sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama ya identitas utamanya gitu kan, Chit Kageno. Yang kedua ya identitasnya Shadow, sang penguasa bayangan. Yang ketiga John Smith, pengusaha pintar yang licik. Dan terakhir itu adalah pendekar pedang misterius yang super OP, yaitu Jimina. Dan semua identitas itu Chit pakai biar dia itu kelihatan keren doang gitu kan, terutama di mata anggota Shadow Garden. Ya dia itu cuma pengen dipandang keren doang gitu ya sama mereka, bukan pengen bikin mereka jatuh cinta ke Chit. Tapi ya takdir berkata lain gitu ya, karena ya sebagian anggota Shadow Garden itu pada jatuh cinta ke Chit, terutama Seven Shadow atau 7 eksekutif Shadow Garden. Dan sisanya ya pada fanatik dan menuhankan Chit lah, yang ya lu bisa ngeliat itulah di anggota-anggota Shadow Garden yang lain. Nah, Seven Shadow atau 7 eksekutif dari Shadow Garden itu diajarin secara langsung sama Chit, dan mereka sering denger bacotannya Chit tentang bumi. Yang akhirnya ya mereka pelajari dan mereka mulai mengembangkan bisnis dari pengetahuan yang Chit kasih, yang kadang-kadang bikin Chit kesal juga gitu, karena ya mereka ngambil idenya Chit buat bikin suatu bisnis yang padahal ya mereka itu kan bikin bisnis biar Chit nggak capek-capek gitu yang ngurus bisnis dan tinggal terima jadi aja. Tapi karena sifatnya yang suka nyari duit sendiri, ya dia itu suka nolak gitulah duit dari bawahannya, kecuali ya di situasi tertentu baru Chit bakal menerima dana yang mereka kasih. Soalnya ya Chit itu lebih suka duit yang dia dapat sendiri lah ketimbang duit yang dia terima jadi doang. Dan alasan kenapa Chit itu selalu mikirin cuan karena ya dia pengen nyari tunjangan dana buat hidup selama 300 tahun. Soalnya ya diketahui kalau Chit itu bisa memperpanjang umurnya sampai 300 tahun, dan itu diperkuat sama perkataannya Chit sendiri yang ngomong seolah-olah dia udah pasti berumur 300 tahun gitu. Yang dimana ya hidup 300 tahun itu nggak gampang cuk, butuh cuan yang banyak ya, makanya dia nyari cuan mulu gitu. Tapi ya dia nggak menganggap duit dari bisnis bawahannya adalah duit dia sendiri gitu, karena ya bagi Chit duit dari bisnis bawahannya adalah duit Shadow Garden atau duit organisasinya lah, bukan duit dia pribadi. Makanya dia juga suka gitu kan ngoleksi barang-barang antik dan barang dari berbagai musuhnya yang udah dia kalahin, yang siapa tahu aja gitu kan sewaktu-waktu bisa dia jual dan jadi cuan gitu. Dan Chit itu punya tingkat kehokian yang tinggi banget gitu, dan ya itu lo bisa lihat lah di anime, manga ataupun LN-nya gitu, yang dimana ya Chit selalu membual gitu, apalagi kayak tentang sekte Diabolos, terus kebangkitan Raja Iblis Diabolos, apalagi juga tentang kerasukan iblis, kesurupan iblis. Nah itu juga cuma bualan-bualannya Chit yang dibuat sama Chit, tapi entah kenapa itu malah jadi kenyataan gitu. Termasuk waktu siapa si Claire diculik gitu kan, yang ya lo bisa lihat itulah di animenya, yang pas Claire diculik kan si Chit itu kan nunjuk ngasal gitu ke dalam peta ya, ke petanya kan ngasal dia, dan itu pun meleset, dan itu bener gitu loh, di situ tempat Claire diculik dan itu tempat rahasia dari si sekte Diabolos itu bener-bener wah gokil sih, tingkat hokinya Chit gede banget gitu. Dan kalau bahas kekuatannya Chit, jelas ya Chit itu adalah seorang master bela diri mau waktu di bumi ataupun di isekai, yang dimana ya dia adalah master bela diri yang sangat mendalami banyak ilmu bela diri. Ilmu bela diri yang dimasteri Chit adalah karate, tinju, kendo, judo, seni bela diri campuran, dan gaya bertarung jalanan. Selain ilmu bela diri, sewaktu di bumi Chit juga mempelajari berbagai meditasi dan senam. Contohnya kayak Zen, Buddhisme, dan yoga. Nah, abis direinkarnasi ke isekai, Chit kan ngebawa semua ingatannya tuh dari bumi. Nah, di situ ya dia cuma tinggal ngebentuk tubuhnya doang biar bisa beradaptasi sama semua yang dia pelajari waktu di bumi. Dan itu ngasih impact yang gede banget buat Chit, karena ya berkat semua ingatannya sewaktu di bumi, Chit bisa dikategorikan sebagai salah satu orang terkuat
di isekai sejak dia masih kecil. Dan itu semakin diperparah karena ilmu bela diri dan meditasi yang dipelajari sama cheat itu bisa digabung sama sihir yang ada di isekai. Contoh simpelnya kontrol sihir cheat, karena ya cheat yang udah latihan meditasi bertahun-tahun waktu di bumi itu buat dia punya kontrol sihir yang OP banget. Karena kayak yang kita tahu lah, meditasi itu kan butuh konsentrasi, begitu juga sama kontrol sihir. Dan berkat meditasinya juga, cheat bisa melakukan eksperimen ke sihirnya sendiri. Sampai ya dia dapat sihir yang bisa nyembuhin orang yang terkena kutukan Diabolos. Dan sihir untuk membuat Slime Sweet sama Slime Sword, yang nanti ya bakal dikopi sama si Eta, salah satu Seven Shadow yang diproduksi sama Eta jadi seragam utama Shadow Garden. Selain itu, sihirnya cheat yang berupa bola ungu yang ya lu bisa lihat itulah di trailer, itu bukan cuma bisa nyembuhin orang doang, tapi bisa dia pakai buat berbagai hal. Pertama, jelas bisa dia pakai buat nyerang, terus mendeteksi pengguna sihir di sekitarnya, meningkatkan semua statnya secara gila-gilaan, mempengaruhi cuaca, dan yang paling OP dari sihirnya cheat adalah memperkuat Slime Sweet-nya sampai ke tahap dimana Slime Sweet yang gak bisa ditembus sama sekali pakai sihir apapun. Bahkan orang dengan kekuatan sihir di atasnya cheat itu nggak bisa nembus Slime Sweet-nya cheat. Dan kayak yang gue bilang tadi, kalau cheat itu kan sebenarnya pintar tapi dia pura-pura bego aja gitu ya. Dan karena kepintarannya itu, dia kan tahu konsep nuklir, yang dimana konsep nuklir itu dia pakai buat dua teknik ter-OP-nya. Yang pertama, penyembuhan nuklir, yang dimana dia bisa nyembuhin orang secara instan dengan skala yang gede banget, mirip kayak bom nuklir. Dan yang kedua adalah IM Automatic, serangan dari pedang cheat yang ngasilin ledakan bom nuklir, yang ya lu tau lah bom nuklir itu ledakannya kayak gimana kan. Dan itu dipakai sama cheat buat teknik serangan pedangnya, yang lu bisa bayangin kalau musuh kena sihirnya cheat itu atau tekniknya cheat yang ini bakal jadi apa gitu kan. Ya itu aja sih buat pembahasan tentang cheat yang mau gue bahas kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis aja di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.